Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya ada sukacita yang besar dari Tuhan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Amin ya. Puji Tuhan. Saudara diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Perjalanan hidup yang dari waktu ke waktu Tuhan bawa kita dengan berbagai hal yang Tuhan izinkan, dan saya percaya sampai hari ini kalau kita ada semua karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang tidak dapat bersama-sama pagi hari ini, kiranya saudara diberkati. Nanti saudara akan dibagikan lewat tulisan, lewat rekaman yang dapat kami sampaikan. Kiranya itu menjadi berkat bagi Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan. Kita akan belajar dari satu kebenaran firman Tuhan. Hari-hari ini kita ada di zaman akhir menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ya, kalau saya dan saudara tidak terjaga, maka kemungkinan besar kita bisa masuk ke bagian 5 gadis bodoh yang akan masuk dalam pemerintahan antikris. Tapi kita akan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini supaya bagaimana supaya kita tetap menjadi 5 gadis yang bijaksana, yang mengalami penyingkiran gereja, ya, tidak akan masuk dalam masa pemerintahan 3,5 tahun dari antikris. Mari saudara buka Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Beberapa waktu yang lalu Bapak Onco mengirim satu video, dan ini luar biasa, dan nanti kita akan putar bersama-sama. Kita akan lihat ulang video ini. Saudara, kita tidak mencap siapapun yang dikaitkan dalam video ini, tapi ada pembelajaran yang sangat-sangat saudara harus kita ambil di situ supaya kita semakin berjaga-jaga di hari-hari ini, ya. Puji Tuhan. Mari saudara buka Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kalau saudara sudah temukan, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Saudara perhatikan di Alkitab saudara masing-masing. Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Binatang yang keluar dari dalam laut. Lalu aku melihat, aku ini Rasul Yohanes yang berada di Pulau Patmos. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya. Naga ini di pasal 12 sudah nanti bisa baca tentang naga yang adalah iblis. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikuti binatang itu. Dan mereka menyembah naga itu, setan tadi, di pasal 12, karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Lalu ia menghujat namanya, dan lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya, orang-orang percaya dan semua mereka yang diam di sorga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Dan semua orang yang diam di atas muka bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Barang siapa ditentukan untuk ditawan,
ayat 10 ini berlaku untuk 5 gadis bodoh yang masuk dalam saudara masuk dalam pemerintahan antikris. Ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang diberkati oleh Tuhan, pagi ini kita akan berbicara tentang kaitan kondisi saat ini dengan munculnya antikris, ya. Hari-hari ini ada banyak hal yang terjadi dan kita akan melihat kaitan-kaitan hubungannya saudara dengan kondisi saat ini dengan munculnya antikris. Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan, binatang yang keluar dari dalam laut yang dilihat oleh Rasul Yohanes dalam pasal 13 ayat 1 sampai 10 ini, dalam bahasa Yunani saudara dipakai kata terion yang artinya binatang yang sangat berbahaya. Binatang yang sangat berbahaya. Berbahayanya binatang ini saudara karena ia mendapatkan, tadi ayat yang kedua, binatang ini mendapatkan kekuatan tahta pemerintahan dan kekuasaan dari binatang naga di pasal 12. Jadi dia diberikan kekuatan penuh saudara, kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan besar yang memperlengkapi perjalanan kehidupan dari binatang yang sangat berbahaya ini. Jadi saudara, naga di pasal 12 memberikan kekuatan. Dan Wahyu 13 ayat 18 menerangkan, mencatat bahwa saudara, binatang yang sangat berbahaya ini adalah saudara seorang manusia. Coba saudara lihat di ayat 18 dari pasal 13. Wahyu 13 ayat 18 mencatat bahwa binatang yang berbahaya ini mendapat kekuatan kuasa dari naga setan di pasal 12. Ternyata ia adalah seorang manusia yang memiliki tanda bilangan binatang 666 atau 666. Ayat yang ke-18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Jadi Bapak Ibu, tidak ada seorang manusia pun yang memiliki tanda bilangan 666 selain seorang yang berani menantang dan menghujat Allah, yaitu antikris di ayat 5 dan 6 tadi, di ayat 5 dan 6. Antikris dalam perjanjian baru berasal dari bahasa Yunani yang artinya antikristos. Antikristos yang berarti lawan dari Kristus, musuh dari Kristus, atau dia coba mengambil rupa seperti Kristus, ingin menggantikan Kristus. Saudara, iblis melalui antikris dan nabi-nabi palsunya akan menyusup dan masuk ke dalam kehidupan banyak orang sebagai juru selamat. Jadi pasal 12 itu iblis, mereka meniru Tritunggal, iblis, antikris dan nabi-nabi palsu. Pasal 12 naga, lalu ada muncul antikris di pasal 13 ayat 1 sampai 10, dan ayat 11 sampai ayat yang ke-18 muncul nabi-nabi palsu. Dan mereka ini saudara akan masuk, menyusup di dalam kehidupan banyak orang sampai sejak Yesus naik ke sorga sampai detik saat ini. Roh-roh antikris itu sedang bekerja dan menyusup masuk dalam kehidupan banyak orang, dan dia menyamar sebagai juru selamat palsu yang memberikan keselamatan, kenyamanan dan kehidupan kepada manusia. Dia menyamar sebagai saudara juru selamat palsu. Itulah sebabnya banyak orang yang tertipu, kagum, terpesona kepadanya, bahkan tidak sedikit yang menyembah dan menjadi pengikut-pengikutnya. Tidak tunggu 3,5 tahun. Tidak tunggu 3,5 tahun pemerintahannya baru dia merekrut pengikut. Tidak. Sejak dulu sampai sekarang, bahkan di zaman ini dia memakai peristiwa-peristiwa saudara yang terjadi untuk merekrut saudara pengikut-pengikutnya. Terlebih di hari-hari ini, ya. Saudara tahu bahwa melalui pandemi COVID-19 ini
saudara, akan muncul satu waktu nanti alasan bahwa orang yang tidak punya cap di tangan kanan dan di dahinya, saudara, mereka tidak bisa bertransaksi, tidak bisa berjual beli, saudara, dan itu hanya sebagai kamuflase. Mereka sembunyi di balik peristiwa-peristiwa yang terjadi, padahal sebenarnya ada roh antikris yang muncul dan bangkit di situ dan banyak mempesona banyak orang. Ayat 3 dan 4 katakan di situ, dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu, dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, semua orang nanti akan berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini, dan siapakah yang dapat berperang melawan dia. Ayat 8, saudara, ayat 8, mereka yang berkata seperti ini adalah orang-orang yang jelas tidak tertulis namanya dalam kitab kehidupan. Ya, Bapak Ibu, tidak ada peristiwa yang terjadi secara kebetulan atau terjadi begitu saja dalam perjalanan hidup kita, ya. Karena sejak peristiwa terangkatnya Yesus ke sorga sampai dengan peristiwa hari ini, semua peristiwa itu berkaitan erat dengan 3 hal. Ya, sejak Yesus naik ke sorga, Yesus kan pernah berkata kepada murid-murid, jangan tinggalkan Yerusalem, ketahuilah aku menyertai kalian sampai kesudahan akhir zaman. Nah, sejak saat itu tidak ada peristiwa yang terjadi begitu saja dan tanpa ada tujuannya. Saudara, semua peristiwa yang terjadi erat kaitannya dengan 3 hal. Pertama, tanda-tanda akhir zaman. Yang kedua, tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dan yang ketiga tentang kerajaan Allah atau kerajaan surga. Makanya ketika Yohanes datang, dia selalu berkata, bertobatlah, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Semua berbicara tentang akhir zaman, berbicara tentang kedatangan Yesus, apalagi kondisi kita yang berada di zaman ini. Semua peristiwa yang ada erat kaitnya dengan 3 hal ini. Tanda-tanda akhir zaman ini akan berakhir, kedatangan Yesus dan kerajaan Allah atau kerajaan surga. Termasuk, saudara, kondisi atau peristiwa COVID-19 saat ini. Ini pun merupakan bagian dari akhir zaman yang akan berakhir, dan juga merupakan bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Bahkan juga merupakan tanda-tanda munculnya antikris secara nyata atau secara terbuka selama 3,5 tahun. Coba saudara lihat 1 Yohanes 2 ayat 18. 1 Yohanes 2 ayat 13. Kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. 1 Yohanes pasal 2 ayat 13, ayat 18 maksud saya. 1 Yohanes 2 ayat 18 ini tentang antikris. 1 Yohanes 2 ayat 18, antikristus. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Sekali lagi, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Sekali lagi, sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Ya, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Mari perhatikan dan garis bawahi kalimat sekarang telah bangkit banyak antikristus. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Jadi tidak tunggu 3,5 tahun, tapi hari-hari ini roh-roh perlawanan terhadap Tuhan Yesus, roh-roh antikristus itu telah bangkit dan telah lama muncul bekerja di dalam dunia ini. Roh-roh antikristus itu sedang masuk, menyusup, mendekati, mencari, menipu, merekrut mereka yang dapat menjadi pengikut-pengikutnya di hari-hari ini. Di tengah-tengah peristiwa yang tidak kondusif
Di tengah-tengah peristiwa yang kekurangan, di tengah-tengah peristiwa kelaparan, di tengah-tengah peristiwa yang serba sulit, tengah-tengah peristiwa yang sukar, yang peristiwa yang sangat-sangat susah, peristiwa yang membutuhkan jalan keluar, peristiwa yang membutuhkan solusi dalam hidup ini, termasuk di tengah-tengah peristiwa COVID-19 ini, saudara, roh antikris itu muncul di sana dengan kuasa dan kekuatan setan yang ia miliki. Di sana ia hadir dan muncul dengan solusi yang menakjubkan. Ia menawarkan gaya tatanan kehidupan yang baru, tatanan kehidupan yang dapat mengakomodir atau menjawab semua kebutuhan dan keperluan manusia di segala aspek kehidupannya. Makanya tidak heran nanti suatu saat firman Tuhan berkata suami dan istri, orang tua dan anak tercerai-berai. Kenapa? Ada perbedaan pendapat antara suami istri. Suami kuat imannya, istri kuat imannya, tapi anak-anak tidak kuat iman. Saudara, ada yang menjamin kalau kamu mengikut ini, kamu bisa bertransaksi, bisa menikmati segalanya. Dan saudara yang diberkati oleh Tuhan, untuk mendapatkan pengikut, antikris tidak muncul dengan cara aku antikris yang melawan Kristus jadi pengikutku, tidak, tapi dengan roh-rohnya. Dia bersembunyi di balik segala peristiwa. Banyak orang yang tidak mengerti di sana, dan dia hadir, muncul dengan solusi yang menakjubkan. Saudara, dia menjawab semua kebutuhan, keperluan manusia di segala aspek kehidupan mereka. Sehingga tidak sedikit manusia yang terpesona, tertipu akan sosok roh antikris ini. Bagi mereka, ia adalah sosok pahlawan yang menyelamatkan manusia dari bencana dan krisis besar yang melanda dunia ini. Ia bagaikan juru selamat bagi mereka. Dan memang dia tujuan seperti itu. Makanya ketika ada luka di bagian kepalanya tiba-tiba sembuh. Padahal itu kritis, berbahaya, tapi tiba-tiba sembuh, dan dunia takjub dengan ini. Dan makanya tidak sedikit yang menjadi penyembah pengikutnya. Banyak orang yang tertipu mengikuti dan menyembah roh antikris ini. Bapak Ibu, hari-hari ini adalah hari-hari masa-masa ia merekrut pengikut dengan menawarkan solusi kehidupan baru, yaitu tanda bilangan antikris 666 yang dipasang pada dahi dan lengan manusia. Tetapi yang bersembunyi, menyamar dan mengatasnamakan salah satu peristiwa seperti pandemi COVID-19 ini, ya saudara, sebagai tanda yang menyatakan bahwa ia sehat atau bebas dari COVID-19. Nanti saudara akan lihat videonya sebagai gambaran saja. Sebagai gambaran saja bahwa banyak orang yang tidak punya iman hikmat. Makanya nanti kita lihat ada kata-kata yang penting. Yang penting di sini adalah apa? Hikmat tadi. Ya saudara, dan faktanya memang saudara di Amerika sudah terdapat banyak orang yang memasang tanda antikris ini pada lengan dan dahi mereka dalam bentuk chip. Jadi sudah banyak orang yang memakai ini, sehingga mereka dapat bertransaksi dengan cara-cara yang mudah. Banyak orang yang tergiur dengan solusi ini karena memberi hidup saudara, dan hidup juga dapat terus berlanjut, bisa bertransaksi, berjual beli secara normal, hidup nyaman, terjamin di segala bidang kehidupan. Ayatnya yang ke-17, coba saudara, dari Wahyu pasal 13 tadi, Wahyu pasal 13 ayat 17 berkata seperti ini. Mari kita baca firman Tuhan bersama-sama. Wahyu pasal ini, yang tidak punya tanda ini susah mereka akan berjual beli, saudara, tidak bisa bertransaksi. Wahyu pasal 13 ayat 17, 2, 3. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Tidak seorang pun, ya, yang dapat melakukan transaksi, ya, selain mereka yang punya tanda, nama, bilangan binatang itu. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita orang percaya? Ya, di sini kuncinya Bapak Ibu. Wahyu 13 ayat 9 berkata begini. Ini kunci yang pertama. Secara singkat saya sampaikan saudara, bagaimana dengan kita? Wahyu 13 ayat 9, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Yang pertama, mendengarkan. Dengar-dengaran terhadap firman Tuhan. Saudara, artinya
pendengaran rohani itu sangat penting bagi keselamatan hidup kita. Ya, dengar-dengaran itu kelanjutan, saudara. Kelanjutan dari dengar-dengaran saya dan saudara adalah nurut, taat, dan berakhir pada kesetiaan. Ya, berakhir pada kesetiaan. Itu yang penting. Barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Mendengar apa saudara? Mendengar firman Tuhan. Punya pendengaran rohani. Kita lebih kuat dengan kata-kata yang berbau rohani. Telinga pendengaran kita lebih kuat, lebih tajam daripada kata-kata dunia ini. Kita menyimpan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang membawa kita pada tahap turut, nurut, dan tetap setia taat kepada Tuhan. Lalu ayatnya yang ke-10 bagian B, bagian yang kedua. Bagi kita orang percaya, barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Ayat bagian yang ke B, yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Ya, yang penting iman orang-orang kudus. Iman ialah orang-orang kudus. Iman ini timbul dari apa? Dari pendengaran tadi. Ya, kita mendengar apa? Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Semakin banyak saudara pasang telinga untuk pendengaran tentang Kristus, tentang Yesus, tentang Allah, saudara akan makin mengerti tentang zaman ini, tidak akan tertipu dengan kondisi, sekalipun menawarkan kebaikan, nyaman bagi diri kita, bisa bertransaksi saudara, karena saudara sering dengar firman, timbul iman yang semakin kuat kepada Yesus Kristus. Tetap percaya kepadanya, iman itu tetap kokoh dalam perjalanan kehidupan saya dan saudara. Roma 10:17, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Dan yang terakhir ayat 18 berkata seperti Wahyu 13 ayat 18. Wahyu 13 ayat 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Yang terpenting adalah hikmat dan hati yang bijaksana. Orang yang penuh hikmat dan kebijaksanaan adalah orang yang penuh dengan firman dan Roh Kudus di dalam kehidupannya. Seperti apa? Seperti 5 gadis bijaksana yang tetap menyimpan firman dan Roh Kudus dalam hidup mereka. Seperti 5 gadis bijaksana yang membawa pelita firman Tuhan, tapi juga yang tetap menyediakan minyak Roh Kudus dalam perjalanan hidup mereka. Jadi ini dua sayap burung nasar. Firman dan Roh Kudus, 2 sayap burung nasar yang akan membawa gereja menyingkir di padang gurun dan mengalami perlindungan Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, yang terpenting adalah hikmat dan hati yang bijaksana. Orang yang penuh hikmat adalah mereka yang penuh dengan firman dan Roh Kudus. Seperti gadis bijaksana punya pelita, tapi tidak lupa minyak. Ada firman dan juga ada Roh Kudus. Ini 2 sayap burung nasar, tidak hanya sebelah tok. Saudara, 5 gadis bodoh yang masuk dalam pemerintahan antikris itu punya firman toh, tapi tidak punya minyak. Dan mereka akan mengalami dibunuh, dibantai karena nama Yesus. Karena nama Yesus. Nah, kita berharap kita semua merindukan tidak masuk dalam masa pemerintahan. Caranya gimana? Punya firman dan Roh Kudus. 2 sayap burung nasar yang akan membawa kita terbang ke dalam tempat penyingkiran, di mana Tuhan akan melindungi saya dan saudara di dalam perjalanan hidup ini. Erwin, siapkan video ya. Mari kita baca Matius 25 ayat 1-13. Ini gambaran dari gereja Tuhan. Kita akan tutup dengan pasal ini, Matius pasalnya yang ke-25. Mari kita tutup dengan ayat ini, Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Ini gambaran saya dan saudara ya. 5 gadis bijaksana itu gereja yang punya Roh Kudus dan firman Tuhan, yang tetap punya ini sampai akhir. Waktu mempelai laki-laki itu belum datang juga.
mereka tetap punya firman dan Roh Kudus, tetap terjaga. Walaupun sebentar tertidur, tapi mereka tetap punya penyediaan. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh, atau gereja yang bijaksana dan gereja yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Matius 25 ayat 1 sampai 13. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya, firman Tuhan, dan juga minyak dalam buli-buli mereka, Roh Kudus. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, ini berbicara tentang kesempatan, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jaga, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Amin Bapak Ibu. Mari punya firman Tuhan, punya Roh Kudus, karena hanya itu yang dapat membuat kita bisa bersama-sama ada di satu tempat dalam perlindungan. Sebelum antikris muncul 3,5 tahun, gereja yang bijaksana sudah disingkirkan, sudah ada dalam perlindungan Tuhan di satu tempat, dan di sana selama 3,5 tahun saudara dan saya terpelihara sempurna dan tidak dapat disentuh oleh tangan jahat antikris. Kita aman di sana sampai dia datang kali yang kedua dalam kehidupan saudara. Mari saudara saksikan video ini. Kita tidak menghakimi seseorang di sini, tapi saudara atau lembaga, saudara ambil pembelajaran yang penting di sini. Bagaimana hari-hari ini sebenarnya ada roh antikris yang berusaha menyusup dan memakai peristiwa-peristiwa ini. Akan masalah